Lupa Doko, lupa. Cuman saya ada baca, ada baca beberapa kalimat saya baca. Cuman udah itu ya udahlah saya tutup deh gitu loh ya kan. Saya beres-beres, saya sambil kerja, udah selesai kerja. Nah ya kan. Nah ini besokannya nih kok, besokannya lagi. Saya ngajak nih teman saya lagi, dia lagi si Ramji nih ke rumah saya. Gantian nih, jadi dia main ke tempat saya. Biar gitu. ke tempat lo. Minuman nggak? Pada hari ini akhirnya saya ketemu juga nih sama si David. Kok Sipit? Gimana Fit? Assalamualaikum Fit. Sehat? Salam sehat kok Dondi. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga ya studio gua ya. Aduh, nyampe banget. Belum pernah podcast di mana-mana? Belum. Jadi ini pertama. Pertama. Oh deh, kehormatan juga ya. Podcast pertama di channel Dondi Chan. Langsung kok Dondi. Langsung ya. Nah, gini, Fit. Nah, ini seperti biasa. Kita podcast itu kan kita ngobrol-ngobrol untuk saling menguatkan iman. Ya. Saling menguatkan. Dari David cerita ke saya menguatkan iman saya nanti kasih cerita juga atau mungkin nasihat menguatkan iman David juga buat yang nonton, ya kan? Insya Allah nanti kita coba ngobrol apa adanya aja ya. David ini kan kemarin kalau nggak salah, mending kita setel aja ya videonya si siapa yang Ko Wendy itu ya, biar penonton juga mungkin tahu ya. Ini saya pernah dapat kiriman dari Ko Wendy ya, Wendy Lovo tuh dari MCIP ya, Mualaf Center Indonesia Peduli. Nah waktu itu gini mungkin. Assalamualaikum Ko Dondi. Nih kulit Cina satu ini masuk Islam gara-gara elu nih, wasilanya elu nih. Nonton YouTube-nya antum. Assalamualaikum Ko Dondi. Ya. Nih, ini di mana? kulit Cina satu ini masuk Islam gara-gara elu nih, wasilanya elu nih. Nonton YouTube-nya antum. Nungguin daging lo ya. Assalamualaikum Ko Dondi. Lebaran Haji. Kulit Cina satu ini Ko Wendy. masuk Islam gara-gara elu nih, wasilanya elu nih. Nah, jadi gara-gara video ini makanya saya juga bilang sama Ko Wendy, pengen juga ketemu si David gitu ya. Nah, sekarang gimana Fit? Cerita lo Fit, bisa masuk Islam nih. Ceritanya apa namanya? Lucu, apa sedih, apa gimana Campur gitu. sih kok, campur sih. Campur. Banyak. Iya, banyak Gimana? cerita suka dukanya ya. Oh iya, suka duka. Tar dulu, keluarga asli mana? Jakarta? Keluarga asli Kalimantan. Oh, Kuntien lo? Kuntien. Oh, tahun berapa pindah Jakarta orang tua? Tahun udah lama banget. Waktu saya masih kecil sih, umur 3 tahun 4 tahun deh. Tapi lu kelahiran Kuntien apa kelahiran Saya sini? lahiran Jakarta. Lahir Jakarta. Gedenya di daerah mana? Gedenya Kota. kota Jakarta juga. Berarti lu Cina kota berarti. bener. Iya. Terus sekolah juga di Jakarta. Sekolah Jakarta. Berapa saudara? Dua. Saya Saya sama adik saya. Orang tua memang pindah ke sini udah Kristen atau Orang tua saya Konghucu. dua-duanya? Iya, ayah dan ibu saya Konghucu. Terus adik saya Katolik, ya kan? Oh, adanya Katolik. Adiknya saya Katolik. Karena kan dia sekolahnya di Katolik juga, ya kan? Terus tante saya, kakak mama, dua-duanya Katolik. Nenek saya udah meninggal. Sampai sekarang orang tua lu masih Konghucu? Masih. Oh, masih. Kirain udah masuk Kristen belum ya? Belum. Karena dulu sempat masuk Kristen, cuman gimana akhirnya pindah ke Konghucu. Oh, pernah masuk Kristen. Pernah Katolik sih. Oh, Katolik. Lebih tepatnya Katolik. Berarti lu dulu Katolik apa Protestan? Saya dulu Kristen, sekolah di Kristen, ya kan. Cuman dulu pas SD saya di Katolik, kemudian masuk sekolah Kristen, terus kemudian saya lulus sekolah tetap Kristen, terus akhirnya juga gereja Katolik sih kok. Katolik Kristen saya mah. Oh, dulu. Jadi lu sekolah Kristen, gereja Katolik. Iya, betul. Berkhianat atau bagaimana? Bukan ya gitu. Bener. Gue bilang sama dia kalau ketawa jangan ngakak. Kalau udah ketawa ngakak kita ngumpet ya nggak tahu lu. Terus kuliah juga? Ya, terus akhirnya ya tetap saya di Katolik. Tetap di Sampai Katolik. kapan tuh? Sampai terakhir sebelum mualaf saya. Tahun ini? Iya, tahun ini. Lu syahadat bulan apa? Syahadat bulan di MC apa di mana nih? Lah emang berapa kali? Kan dua. Oh, iya. 2 kali ya? Oh, berapa kali? Nah, jadi ceritanya nih, gimana? Syahadat saya itu bisa dibilang 2 kali. Yang pertama itu dibilang nggak salah, ya kan? Nggak sah. Jadi gini, pertama kan saya kan mau
pertama kan saya mengenal Islam dulu nih kok. Saya kan mengenal Islam, saya kan nggak langsung masuk dong, ya kan. Saya ngobrol sama teman saya, ya kan. Ada satu teman saya itu kan ngobrol. Bukan yang ini? Yang ini, Oh, yang ini namanya, ya kan. Saya sebut aja nggak apa-apa namanya nih. Nggak apa-apa. Nah, teman saya namanya Ramzi, ya kan. Ramzi, yang Habib itu. Nah ini bakal nyambung ke situ nanti nih. Ini bakal nyambung ke situ. Nah pertama kan, jadi saya masuk Islam tuh nggak langsung masuk Islam gitu aja kok, ya kan. Karena dulu tuh saya terus terang, saya tuh wah apa sih Islam nih, kagak rada-rada benci gitu ya saya serius, terus terang ya. Rada benci apa benci? Benci. Susah amat apa Nggak enak. Benci. Oh benci aja. Saya benci sama Islam jujur. Bencinya kenapa? Saya pikir, wah dulu yang ngebom nih, nggak bom-boman orang Islam ya kan. Terus, kayaknya yang bikin apa namanya, huru hara, rusuh dan lain-lain ya kan. Itu Islam. Saya kan pikirnya ke situ ya, saya nggak tahu. Cuman saya ngobrol sama teman saya, saya ngobrol sama teman saya, si Ramji ini, kok beda gitu loh ceritanya ya kan. Dia ceritanya cuma kan saya nggak gitu percaya gitu aja ya kan. Waktu itu nggak ngajakin ngebom. Enggak, dia nggak ada ngomong. dia nggak ada ngomongin itu. Dia nggak ada ngomongin buat ngejihad dan lain-lain ya, berbau-bau bom nggak ada. Dia nggak ada ngomong. Waktu itu kan ulang tahun saya kan itu 8 November ya. 8 November tahun 2023. Lu lahir 2023? 2003. Saya lahiran tahun 1988. 8 November 2023 kan tahun kemarin, ya kan? Tahun kemarin tuh. Nah, jadi posisinya ini saya main. Jadi kan ulang tahun saya ini saya main ke tempat teman saya, gitu kan. Saya main ke tempat teman saya. Dengan namanya ulang tahun ya, ya kan gaya-gayaan dong. Gaya apa? Bawa minuman. Oh. Lu bawain teman muslim lu bawa minuman? Iya beneran. Saya bawain minuman. Temen lu minum nggak? Enggak. Enggak, dianya enggak alhamdulillah. Kan saya kan lagi itu belum masuk ya kok ya. Belum login gitu. Maksudnya lu bawa minum itu buat lu minum sendiri apa buat nawarin temen lu? Ya sekalian, saya pikir. Saya pikir sekalian ya kan, saya bawa minuman nih. Saya bawa minuman, saya taruh di meja. Ya kan. Saya taruh di meja. Terus habis itu dia ngobrol tuh. David mau sampai kapan begini-begini terus, umur udah nambah ya kan. Ya kan saya dengerin sambil minum. Iya bener. Emang ngerti kalau denger sambil minum gitu? Ya kan pokoknya saya dengerin deh, sambil minum. Terus? Nah udah selesai itu, saya pikir nih teman saya mau ngasih ke saya hadiah nih. Ya kan? Lu ngarepin kado? Iya ngarepin, kita ngarep nih ya kan, temennya ngarep ya. Yang diharapin sadar gak yang diharapin? Nggak lama kemudian dia kasih kok. Kasih dia? Ngasih Al-Quran. Hah? Serius? Serius. Emang dia udah bisa baca apa lu kasih Quran? Ada tafsirannya. Tafsiran. Terjemahan. Oke. Dia ngasih saya, belum ya apaan? Saya bilang. Saya lihat-lihat, gue bawa dulu dah ya kan. Namanya habis minum, baca-baca. Cuman saya sempat lihat, saya buka. Kan saya buka, saya lihat, ada bahasa Indonesianya nih. Entar deh saya baca deh di rumah. Saya bilang gitu kan. Oke. Udah itu selang beberapa, saya udah selesai nih, pulang dong kok, pulang. Keesokan harinya ya kan. Saya buka sedikit dah, Lu gak ngajarin dia, Ci? Maksudnya baca Quran, pegang Quran, wudu dulu gitu? Kasih tahu. Cuma kan saya nggak tahu, belum muslim ya, karena bisa langsung pegang aja sama saya. Saya pegang, saya buka. Itu kan udah saya semalam habis minum nih. Semalam habis minum, besokannya aku langsung buka kok. Bukannya Al-Quran. Lihat enggak ayat apa? Lupa dah. Pokoknya saya lupa dong. Lupa. Cuman saya ada baca beberapa kalimat saya baca. Cuman udah itu ya udah saya tutup deh gitu loh ya kan. Saya beres-beres, saya sambil kerja, udah selesai kerja. Nah ya kan. Nah ini besokannya nih kok. Besokannya lagi. Saya ngajak nih teman saya lagi, dia lagi si Ramji nih ke rumah saya. Gantian nih, jadi dia main ke tempat saya. Dia datang ke tempat lu. Bawa minuman nggak? Nah ini enggak, bawa martabak. Kali ini beda. Dia yang datang. Dia datang bawa minuman juga kira-kira. Kali ini dia datang ke rumah saya kok. Bawa martabak. Saya pikir kan makanan nih, ya kan? Nggak ada minumannya. Saya pergi keluar. Lu yang beli minum? Saya beli minuman. Satu Cina satu. Itu serang nih kalau benar. Saya beli minuman. Nah, saya beli minuman gitu bir doang sih. Bir hitam kalau nggak salah sama bir putih 1, 3. Saya pikir nih. Nah ini nih. Nah ini terus serang ya kok ya kan, saya jujur aja nih. Saya minum. Nah kan sama martabak saya minum. Nah
Cuman belum sempat saya buka nih minuman, belum sempat saya buka nih minuman, martabak saya makan dulu sambil saya setel TV kan. TV saya buka YouTube lah, iseng lah gitu. Apa channel Donitan kan? Pertama belum belum. Donitan. Jadi ceritanya pertama itu kan yang selewatan ya, yang selewatan itu yang saya lihat tuh Ustadz Khalid Basalamah pertama kali ini Ustadz maaf nih Ustadz Khalid Basalamah. Nah pertama terus habis itu saya lihat nih, saya lihat kok saya setel ini langsung muncul itu gitu ya. Gue lagi megang minuman. Terus Makan. Terus Ustadz Khalid Basalamah lagi ceramah minum haram lagi gitu. Enggak. Dia nggak lagi ngomong gitu, dia lagi yang lain. Dia lagi bahas yang lain ya kan. Saya dengerin aja, nggak sempat saya buka. Nggak sempat saya buka. Terus udahlah, udah makan dong, seret nih. Nggak lama menurut Kodoni. Ya kan? Cuman dia sempat ngomong, teman saya. Dia bilang begini, Fit mau sampai kapan begitu lagi kan? Mau sampai kapan begini-begini? Masa lu mau mati dalam keadaan mabok? Iya, mabok. Mati dalam keadaan mabok, ya kan? Lebih baik syahadat lah gitu ya kan? Terus abis itu saya bilang, saya sempat diam kok. Waduh, agak serem juga nih dalam hati. Langsung diajak syahadat. Kapan mau ini kapan login syahadat. gitu loh ya kan? Ya. Cuman saya sempat diam. Terus ini minuman udah saya pegang begini kok. Udah saya diam. Akhirnya saya buka. Cuman saya taruh. Cuman saya taruh nih, saya nggak minum. Saya buka. Dia sambil ngomong begitu, pertama saya diam dulu. Buka. Saya taruh, saya belum minum itu, saya nggak minum. Saya diam aja ya kan, diam. Ini terus tuh dia bilang, saya mikir tuh, saya sempat pikir ya, mau sampai kapan ya gua minum mabok ya kan. Menurut Kodondi nih, kan saya udah taruh nih. Ya kan, menurut Kodondi itu saya dibuang atau enggak? Apanya, birnya? Iya, minumannya setelah saya begitu. Kalau menurut Kodondi nih. Ada es batunya nggak? Kebetulan. Kayaknya nggak ada. Kalau ada es batu, ada kacang, Nggak ada kok. Nggak ada es batu, nggak ada. Cuman martabak doang. Terus akhirnya gimana? Lu buang? Saya buang, tapi ke mulut saya. Saya buang. Itu tapi ke mulut, ditegak namanya. Saya buang ke mulut saya, ya kan. Udahlah saya, ya kan serius kok. Saya pikir nih, wah, apaan sih gitu loh kan? Apaan sih? Kok begini udah saya minum tuh. Nggak lama, cus muncullah video Kodondi. Nih bilang, itu juga. Kan lagi kan selesai YouTube kan langsung next gitu kan. Nah, langsung masuk Kodondi. Terus itu lagi debat. Ini bilang nih siapa nih 3 lawan 3 kan? Lagi itu kan ada. Kok dari Ustadz Khalid Basalamah kok bisa gua? Terus ada jedanya yang masuk kan, timing kan selesai off nih, udah langsung selewatan gitu kok. Di shortnya biasanya gitu kan. Nah, selewatan saya lihat nih siapa. Ini siapa nih orang nih? Gua ambil minum aja. Oh dia ambil minum nih siapa nih? Ambil makan martabak. Gue liat, yaudah nonton aja. Ayo gue bilang gitu kan, Ji nonton. Akhirnya nonton dong, saya nonton. Kok ini orangnya Cina nih, gue nggak kenal gitu kan, ini siapa ini ya kan? Cina mana nih? Pakai kacamata kayak dulu kayak kartun Master Q tuh. Kayak kartun Master Q, gue lihat siapa ini ya? Gue lihat, gue dengerin aja dong. Debat tuh masalah Alkitab ya kan? Debat masalah Alkitab. Saya dengerin aja tuh. Saya nggak terlalu fokus juga sih. Cuman kan saya agak selewatan aja liatnya. Kok si ini santai banget. Gue bilang, wah ini mah menang nih dalam hati gue. Siapa guanya santai maksudnya? Enggak, saya hampir ngomong sama teman saya. Menurut tuh menang siapa nih? Yang kiri apa yang kanan? Kadang-kadang gitu kan. Ada kan kiri kanan duduknya. Kalau gue sih megang yang kiri nih. Gue bilang ini Cina nih masih tembus nih. Gue bilang nih. Gue ngomong ke dia serius kok. Ini yang kanan nih masih tembus nih. Kalah ini mah. Halus. Saya bilang gitu kan. Terus nggak lama nih. Kok yang sebelah kiri kan, yang bukan Kodondi lah, yang pendeta. Pendeta.
kok marah-marah ya kan, santai aja gitu. Yang Kodondinya kok santai gitu loh. Dia ngomong apa dibalasnya begini. Dibalasnya tuh kayak Kodondi kayak jawabnya santai, nggak ada marah-marah gitu loh kok. Terus? Kan saya liatin lagi ya mas saya. Liatin lagi. Ah mungkin yang satu nggak bisa, yang dua lagi bisa kali. Ini pendalamannya kurang, pendalamannya nih. Sama aja kok. Marah-marah juga? Marah-marah juga. Gue bilang, aduh gue pusing dah gue nonton. Tunggu. Itu yang debat pendetanya 3, guanya sendiri atau? Yang 3 juga. Oh, gua 3 juga. 3 juga kan Ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu. Oh, okay. Iya, Pasti itu. di hotel itu. Nah, ada ibu-ibu. Terus? Gue bilang, ini baru 1 nih Kodondi nih. 2 lagi nggak turun. Ini 3 udah turun, udah ngejawabnya udah marah-marah. Gue bilang, ya kan gue kan liatin. Gue bilang gimana ini? Gue bilang lawan 1 orang aja nggak bisa. Gue sempet ngomong gitu kok ke dia, ke teman saya. Gue ganti lah. Gue masuk dong, gue udah males nih. Gue cari nih siapa nih orang nih, ya kan itu Donditan kan, gue klik lagi mau klik lagi. Gue langsung berdiri kok, saya langsung berdiri dari duduk minum sambil makan martabak, saya langsung ke depan TV, langsung saya ganti kok, saya lihat nih Donditan yang saya kan ada tulisan Donditan kan, saya klik dong, saya mau tahu dalamannya apa, videonya ada video apa aja sih dia gitu loh, ya kan ada shortnya, ada videonya saya lihat, gitu kan. Lah, terus abis itu ada yang via ini nih, via telepon tuh kan, ada via telepon tuh video call tuh gak? Oh iya. Nah video call itu tuh saya lihat, oh ini apa nih gelap-gelap nih? Gelap-gelap. Ya klik aja ya kan agak gelap tuh tempatnya kan yang warna biru. Klik kan, ini Kodondi lagi ngomong nih. Kalau Kodondi lagi ngomong, saya lihat, waduh, lagi ngobrol ngebahas itu juga, ngebahas ini. Saya pikir-pikir, yang paling kata-kata yang Kodondi yang saya kena nih waktu itu ya, masalah penebusan dosa gitu kan, si Tuhan Yesus Kristus ngomongnya begitu kan. Kok bener juga gue pikir nih, kalau Yesus mati buat nebus dosa manusia, ya kan? Berarti dia bukan Tuhan dong. Saya mikir tuh kok. Saya sempat mikir gitu kan. Saya mikir itu posisinya saya mabok-maboknya bisa mikir gitu. Itu serius nih, saya terus ya mabok-mabok aja saya langsung mikir, kok bisa mabok aja bisa mikir. Kok bisa gitu ya? Oh ya udahlah, saya pikir saya tonton tuh kok, tapi nggak sampai habis, habis. Saya nonton paling sekitar 20 menitan lah, 25 menitan gitu kan. Terus nggak lama kemudian nih, keesokan harinya lah, udah selesai ini kan, teman saya udah pulang nih, kan balik ya kan. Oh berarti temen lu ikut nonton? Teman saya juga nonton pertama. Cuman saya ganti. Kelamaan ini siapa nih orang saya nggak kenal. Nggak kenal nih, gue ganti aja. Cuman yang paling agak saya kesel waktu itu ya, yang waktu kemarin itu saya nonton, kok 3 lawan 3 nih ya kan. Masa Kodondi 1 3-3-nya marah-marah sih. Ya kan nggak ada yang menang satu pun. Bales dong, maksudnya apa kayak gitu loh ya kan kok. Cuman ya udahlah, saya keesokan harinya saya makin penasaran gitu. Saya makin penasaran nih orang ada yang gara-gara Tuhan Yesus menebus dosa manusia itu, saya jadi nonton tuh kok. Istri saya kan tahu ya, ngapain lagi lihat video Kodonditan. Lagi gue lihat terus tuh tiap hari tuh kok. Hah? Mau jadi tiap hari? Jadi tiap hari, hampir seminggu saya nonton. Cuman saya nonton short-shortnya aja selewatan gitu kan. Ada yang pokoknya ada yang lucu-lucu sih sebenarnya. lucu. Pendetanya lucu-lucu ya gitu loh. Pendetanya rata-rata lucu-lucu gitu ngejawabnya gitu kan. Ngejawabnya lucu-lucu, sayanya juga lihat, wah nggak beres nih. Nggak beres. Maksudnya agamanya sebelumnya nggak beres gitu loh. Kalau beres nggak mungkin ini dong, nggak mungkin jadi lucu-lucu gitu loh kok ya kan agama kan nggak boleh diperlucu-lucukan kan seperti itu kok. Jadi saya pikir udahlah. Maksud lu lucu karena pendetanya nggak bisa jawab gitu? Iya, bukan orangnya ya. Jadi pendeta itu nggak bisa ngejawab, jadi saya lihatnya kok lucu sih lu gitu. Udah lama jadi pendeta nih, tapi lu masa nggak bisa ngejawab gitu loh. Apa yang dijawab Kodondi bisa jawab, ya kan? Apa yang ditanyakan Kodondi bisa jawab, itu loh. Saya pengen nunggu apa pendeta coba jawab lah gitu loh. Maksudnya yang benar-benar meyakinkan, ada satu atau beberapa gitu yang meyakinkan saya gitu kok, supaya saya nggak pindah gitu bagaimana. Tapi itu nggak mungkin punya sih sebenarnya. Karena menurut saya, jadi sekarang yang saya rasain Islam yang benar, Islam yang benar gitu loh. Terus kan, nah seiring berjalannya waktu, saya udah bilang, saya bilang ke istri saya, udah saya mau mualaf aja.
Gitu doang. Ya, enggak belum. Teman saya nanya sebelumnya, kamu mualaf, jangan masuk karena satu karena istri atau jangan karena ajak-ajakan, karena paksa-paksaan. Dia bilang seperti itu. Saya bilang enggak, saya yakin. Saya bilang, saya nggak ada yang mau maksa saya, nggak ada karena wanita, nggak ada seperti itu ya kok ya. Nah terus lu mau masuk Islam lu udah belajarin belum? Udah pelajarin belum Nah, Islam? saya kan lihat dari videonya Kodondi nih. Karena saya lihat beberapa video-video Kodonditan itu yang bikin saya yakin gitu loh. Jadi saya ibaratnya saya kan pelajaran dari bacaan ya kok ya. Ini kan saya lihat langsung dari videonya Kodondi gitu loh. Jadi kan ada visualnya jelas lah gitu kok. Jadi saya mantap deh, saya mau masuk Islam gitu. Terus? Saya mau masuk Islam. saya nanya. Nanya siapa? Saya nanya siapa? Saya nanya sama daerah Jakarta Barat nih. Perlu diomongin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di daerah Duta Mas ya, terutama di Lambar, Jakarta Barat. Saya nanya, kan ada yang jualan es teh manis Solo ya. Es teh manis Solo, saya nanya di sini kalau mau misalkan mau mualaf, mau gimana? Oh ada, dia bilang. Oh ada. Oh ya udah boleh deh, boleh. Tapi ada biayanya. Hah? Tapi ada biayanya. Yang ngomong yang jualan teh. Iya. Biayanya cuman saya nggak tahu ya. Saya tanya ustadznya lagi. Kamu tunggu di sini aja. 10 menit. Saya sama istri saya tuh. Saya tungguin di depan es teh manis Solo. Ya kan, saya tungguin. Balik lagi dia bilang. Oh ada nih. Kita bisa syahadatin gitu. Tapi biayanya 2.500.000. Hah? Iya. Note Opwa. 2.500.000. Kenyang bener. Terus saya bilang gini, tapi resmi kan? Saya sempat nanya gitu, asli kan? Iya asli. Nanti ada dapat sertifikat, kata-kata dia bilang kayak gitu. Oh, ya udah kan namanya saya nggak tahu ya. Saya pengen banget gitu kasih pengen masuk Islam gitu. Ya udahlah, saya bilang nggak ada masalah sih. Tunggu. Kenapa lu nggak ngomong sama temen lu yang bawa martabak? Karena saya mau ngasih kejutan ke dia. Saya mau ngasih surprise ke dia. Jadi saya nggak mau ngomong nih. Dia bilang, Ji, akhirnya tuh kan disuruh ke rumahnya Ustadz itu. Tempatnya kecil sih. Lampunya aja warna kuning kayak Petromak gitu. Kayak gudang, dibilang gudangnya bisa dibilang seperti itu. Kayak pas lu nanya tukang teh itu terus hari itu juga lu langsung malamnya. Oh malamnya Kan siang tuh. Malamnya saya langsung ke sana, disuruh ke sana gitu. Udah ada. Oh ya udah. Saya telepon lah teman saya Ji gitu. Ji datang ya ke alamat sini saya Sherlock tuh alamatnya. Masuk gang muter-muter saya dia kesasar kok. Bingung saya muter-muter di dalam gang sempit banget muter sono tuh. Akhirnya sampailah dianterin sama tukang es teh manis itu sampai ke situ. Sampai ke situ, nunggu juga di situ. Nah, di dalam situ saya lihat tempatnya gelap. Ini kan terang enak ya, tempatnya gelap. Terus lampu cuma satu biji warna kuning. Gue bilang nih kayak Nggak, tapi yang sadatin itu apa memang ustadz? Dia ngomongnya ustadz. Ada tiga orang. Ustadz sama satunya lagi ada 3 orang totalnya deh. Nah, cuman kan yang datang baru 2 orang kok. Yang datang baru 2 orang. Nah, 1 orang yang lagi nyusul tuh kira-kira sekitar setengah jam atau 45 menit lah yang tua itu ya kan. Nah, habis itu udah itu saya tungguin. Nah, ya kan. Ini tiba-tiba udah datang udah kumpul semua nih, ya kan. Ini mau syahadat nih ya, gitu kan dia. Oke. Ya kan, dia langsung ngomong, saya kan lihat ini siapa nih ustadznya ya kan. Nah, ustadznya itu datang dikasih peci lah sama dia. Lu dikasih peci? Dikasih peci, katanya kalau mau syahadat kan pakai peci lah gitu kan. Oke lah, saya terima ya kan. Ini serius nih, saya terima, saya pakai ya kan. Nggak tahu ya, ya kan. Udah itu tuh langsung mulai syahadat ya kan. Udah itu selesai itu belum selesai, kan udah selesai nih ya kan. Belum selesai, diajanin saya. Hah? Di kuping? Iya, diajanin sama di komat juga. Komat? Iya, serius. Sih kan saya nggak tahu ya. Ya kan saya pikir ya bener ya. Ya kan teman saya ada di situ juga si Ramji. Cuma dia belum mau ngomong kan, nggak sesuai ajaran Nabi ya seperti itu ya, nggak sesuai dengan sunatnya gitu kan. Ya, saya nggak tahu, saya diajanin, dikomatin juga. Udah itu, udah ya. Oh udah, ya udah tuh. Jadi tuh, note apa jadi? Bayar di situ. Bayar 2,5 juta. Bayar dulu malah.
Oh, bayar dulu. Jadi Oh. jadi pas jadi kodon itu bayar dulu ya. Iya. Ya saya bilang ini kasih 2,5. Malamnya dianterin. Oh gitu. Waduh, dalam hati udah pas-pasan lagi disuruh bayar lagi. Ya udah, tapi saya bener niat gitu Tapi lu loh. bayar kasih makan gak? Dikasih makan cuman 3 kotak, 4 kotak 3 gitu. Ayo. Makanan ada, minuman ada, Iya. Oh. Itu ada. Cuman Lumayan lah dapat makan lah ya. nasi mayem. Ya alhamdulillah aja sih waktu itu gak gede kan. Terus? Akhirnya udah saya diajanin. Ini sih paling lucu sih ini. Udah diajanin kan ada yang tiga ustadz itu lah kita sebut ya. Tiga orang ustadz itu lihat teman saya. Teman saya kan emang Ramji ini kan emang keturunan Arab ya. Oh, terus? Nah, dia langsung nah, ini temennya ustadznya ini ngeliatin ya. Kamu Arab ya? Keturunan dia bilang gitu kan. Oh, langsung cium tangan. Cium tangan siapa? Cium tangan temen teman lu. saya. Dia bilang kenapa? Dia bilang iya serius. Dia bilang Habib. Cium tangan teman saya. Buset. Nih, langsung cium tangan ke teman saya nih. Langsung cium tangan teman saya. Dibilang katanya Habib. Nah, kan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Habis itu lu gak cium tangan temen lu? Saya ngapain cium? Udah setiap hari ketemu ya. Tiap hari ketemu teman saya, ngapain saya cium tangan? Cuman pas itu saya juga kadang-kadang gara-gara dia orang ngomong, nih Habib saya juga ikut-ikutan lagi. Lagi di situ. Saya pikir oh ini bener nih. Saya pikir nih ustadznya bilang manggil teman saya Habib. Nah, teman saya juga ngasih tangan juga mau dicium juga lagi. Dicium lah tangannya. Jadi tangan teman saya itu dicium. Dia sampai dipanggil Habib. Terus saya ini juga Bib, lu beneran Habib. Saya juga bingung, lu beneran Habib Ji. Gue bilang belum, ntar dia bilang, ntar gue jelasin gitu. Ntar gue jelasin. Terus habis itu sudah apa namanya? Sudah itu udah selesai tuh kok. Nah. Ya, udah selesai pulang nih kan cium tangan semua tuh ke teman saya. Buset. Pulang ya Bib. Semuanya bukan gara-gara 3 ustadz itu pulang kan. Di situ kan ada saksi juga biasanya ada saksi 6 orang apa 5 orang gitu. Begitu juga cium tangan semua. juga ke Cium temen tangan lu. ya gara-gara 3 ustadz itu nyium tangan temen saya. Jadi diikutin lah semua gitu loh. Lu ikutan? Ya saya ngapain tadi? Tiap hari gue ketemu teman saya ngapain gue cium tangan dia dalam hati saya. Dia tiap hari cium tangan. Cuman saya ngikutnya pas katanya Habib nih, gue bilang Habib nih, saya bilang begitu. Jadi sekarang lu manggil temen lu Habib gitu? Enggak. Nah kan tuh pulang tuh kok. Pas mau pulang ketinggalan tuh pecinya. Peci kan masih saya pakai. Ya kan? Itu peci saya kata ustadznya. Gue pikir mah dapet ya dikasih ya. Diambil lagi tuh peci. Itu udah keluar ini, udah keluar pintu. Dipanggil lagi. Itu peci saya. Iya. Kasih aja saya balikin. Peci saya balikin ke dia. Iya, terus habis itu ngomong lagi. Udah noti apa? Udah dikasih peci diambil lagi. Habis itu ngomong pulang ya Bib. Ya pulang. Panggil lagi tadi tuh. Ya kan? Waduh, saya bilang, Itu kapan? Itu kapan? Aduh, kapan? Bulan apa itu? Desember. 1 Desember. 1 Desember 2023. Nah, 1 Desember 2023, Terus? betul. Habis itu? Nah, selang beberapa itu baru si Ramji ngobrol gitu kan. Ngapain dia orang cium tangan gua ya kan itu sambil perjalanan pulang ya kok ya. Ngapain cium tangan gua? Saya kayak apa? Bukan Habib dia bilang gitu. Ya kan dia saya kan bukan Habib gitu. Cuman oh ya udah deh saya pikir gitu kan. Untung gua enggak cium tangan lu. Untung gua enggak nyium tangan lu. Siapa lu gitu. Siapa lu cium tangan lu. Ya kan? Terus itu kan pulang tuh, udah pulang. Ini terus terang ya kok ya. Terus terang nih saya alami nih. Kok gue kayak nggak ngerasa masuk Islam lagi tuh. Oh gitu. Besokannya ya, kan malam kejadian malam, besokannya saya ngerasa kok hati saya nggak tenang. Serius nih, terus terang. Kok saya jadi nggak ngerasa masuk Islam. Nggak, tunggu sebentar. Nggak tenangnya kenapa? Karena suruh bayar gitu. Bukan masalah bayarnya. Bukan masalah bayarnya kok, bukan masalah. Kok kayaknya beda gitu loh, dan kata teman saya juga nggak ada katanya syahadat tuh ada diajanin atau dikomatin, nggak ada. Cuman saya tiba-tiba aja gitu loh, dalam hati saya tuh kayak nggak tenang kok, serius terus terang nggak tenang. Teman saya juga nggak ngomong supaya ulang lagi, kan namanya udah mungkin diulang lagi atau bagaimana kali ya, nggak benar atau bagaimana. Kemudian
teman saya bilang chat lah. Nah, teman saya ini diem-diem nih, si Ramji ini DM ke Kowendi Lofu. Wendy. Nah, Ya. saya nggak tahu tuh. Terus? Kowendi Lofu dia ngomong mau syahadat ke MCI, coba deh, coba. MCIP. Gara-gara saya ngomong ke dia sih, ke istri saya juga saya ngomong, kok saya nggak tenang ya ketika saya habis syahadat di situ gitu. Kayaknya ada satu kejanggalan gitu yang ibaratnya buat saya tuh nggak bisa gitu loh. Cuman saya diem aja sih lagi itu. Cuman saya udahlah, udah saya pikir udah bener lah gitu loh kan. Cuman saya diem aja, saya nggak ngomong juga. Cuman dari ekspresi sayanya aja gelisah seperti itu kok. Nah setelah itu teman saya chat ke Wendy, dia bilang, oh ya teman saya nih ada yang mau mualaf gitu. Coba, oke. Akhirnya dibalas sama ke Wendy ngechat lah di MCI-nya Babe Fadlan, ya kan, Babe Fadlan. Oh ya udah Ji. Oh, selang berapa hari Ji ya? 2 hari ya Ji ya? 2 hari kemudian gitu. Suruh ketemu. Babe. Dalam hati saya nih. Ini bener lagi kan? Ya, dalam hati ini serius nih, terus terang ya. Ini dalam hati gua. Dia ke rumah saya. Dia kan, ayo Fit, ikut ke Mualaf Center Indonesia. Tempat apaan tuh Ji? MCIP. Iya. Terus? Tempat para ini tempat para mualaf di situ semua. Dia mau kasih lihat yang benernya, ini yang benernya nih kayak begini gitu loh. Bener gak lu? Dia kan, ya kan, saya pikir ya udahlah, nggak ada salahnya nih, ya kan. Datang doang ngelihat, saya pikir gitu ya, nggak ada salahnya. Ya udah saya berangkat tuh sorenya ke Tanah Abang dia. Nah, udah itu yang di masjid itu. Yang masjid yang kemarin. Bukhari. Bukhari, saya ke situ ya kan. Saya ke situ sore-sore jam 7-an nyampe deh. Kalau nggak salah jam 7:30 deh saya nyampe situ. Nah, udah nyampe situ, ketemu pengurusnya kan, ada pengurusnya. Saya mau ketemu ada Bang Usman, ada Babe Fadlan dan lain-lain juga ada pengurusnya. Akhirnya ketemu Babe Fadlan. Saya lihat di dalam masjid ya, katanya ini mau syahadat ulang. Saya pikir saya sempat ngomong nih ke dia, bayar lagi nggak? Ini bayar gak nih? Ya serius, kan kita kan namanya gue udah nggak ada duit nih. Udah 2.500.000. Belum gajian nih, belum gajian, nggak ada duit nih gue, aduh. Ini bayar. Terus saya tarik dia tuh kau keluar di sini, masuk dalamnya. Ji, bentar Ji, saya pastiin dulu ya. Pastiin dulu, saya nggak tahu ya. Saya panggil dia, Ji ke depan dulu Ji, bentar, saya bilang gitu. Kenapa? Ji, ini syahadat ulang. Bayar gak nih? Gue bilang nih, gue sih gak mau duit. Gue bilang, ya kan? Udah katanya masuk aja. Dia juga nggak ngomong seperti itu kan. Akhirnya masuk, ya udah. Babe Fadlan duduk, saya syahadat ulang lah. Syahadat ulang. Itu udah pinjemin peci nggak? Nggak ada peci. Nggak ada pakai peci. Itu diambil lagi. Iya kan? Nah setelah itu udah syahadat nih. Udah syahadat kan? Gue pikir ini bayar nggak nih, bayar nggak? Gue pikir ada pikiran seperti itu kok, serius. Ya kan? Terus? Pasti ada pikiran seperti itu. Bilang, nih bayar nggak nih ya? Cuman nggak lama kemudian kan dibikin sertifikat di situ. Yang tanda tangan, tanda tangan sama disuruh bawa foto kan. Katanya buat tempel di situ, saya tanda tangan, saya bikin foto, dikasih fotonya juga ke pengurusnya ya. Nah udah itu nggak lama kemudian ya ngobrol-ngobrol, nggak lama kemudian ada bawa tuh bingkisan. Oh, bingkisan. Saya pikir bukan punya saya ini mah, buat orang lain kali, ya kan. Gue di dalam hati saya, ini nggak bayarnya udah alhamdulillah nih. Gue nggak bawa duit nih, gue udah nggak ada duit ya kan, saya pikir begitu ya. Namanya baru ya. Akhirnya di dalam dikasih ke saya tuh bingkisannya. Oh, aduh, isinya apa? Isinya ada buku Iqra, Al-Quran, sajadah. Terus mau kena nggak? Enggak. Kirain mau kena. Sarung sama baju koko. Oh, baju koko. 5 tuh. Alhamdulillah. Mungkin deg-degan juga tuh. Terima juga nih. Bayar kan? Suruh bayar. Ini kan saya belum selesai nih. Pikiran saya masih di situ kok. Pikiran saya gara-gara itu sih. Terima dikasih kan sama Babe Fadlan nih, saya terima. Ya oke. Nah, mati gue nih bayar kan? Jangan Satya. Bayar nggak nih ya? Saya juga bingung nih. Terus? Nggak lama kemudian, dan nungguin waktunya nih kan udah mau balik ya. Dia bilang, udah makasih ya. Ini gratis nih, nggak salah. Nah, dari situ akhir pulang dong. Wah gratis kok. Nggak dikasih uang zakat ya? Waktu itu? Nggak ada. Cuma dikasih itu aja. Bener nggak dikasih uang zakat? Nggak ada. Bener? Nggak ada. Sekarang gue yang kasih nih. Bener.
Ini zakat buat mualaf nih, bener. Serius, bener. Tolong diterima ya. Nah, dan ntar bawa pulang. Bener. Mualaf itu adalah salah satu dari 8 golongan yang berhak terima zakat. Kok bengong sih? Beneran ini terima? Lu beneran kok. Beneran. Waktu kemarin gua bayar. Ya kan gue jadi bingung. Ya mungkin ini nggak sampai 2,5 juta. Iya. Cuman kan tapi lumayan lah. Ya cuman sih sempat kan mikir ke situ ya. Nah. Saya pikir wah ini masih saya pikir bayar gitu. Kalau masuk Islam tuh sebenarnya dijelasin juga sama Babi Fadlan, masuk Islam itu gratis, nggak ada yang bayar gitu, ada yang bayar gitu. Cuman kemarin aja oknumnya aja seperti itu, berbuat seperti itu dan membodoh-bodohi kita para mualaf yang nggak tahu sebenarnya gitu loh. Ya kan mungkin yang minta duit itu kan lu mau sadat situ, kan ada 3 ustadz katanya. Ada 3. Mungkin yang 2,5 juta itu sebagian buat bayar yang 2 ustadz datang ongkos. Mungkin. Mungkin kita berprasangka positif baik aja, positive thinking. Mungkin juga mereka juga beliin makan sama lu kan, buat lu kan. Ada ayam gorengnya kan. Iya. Ya pasti itu juga lah. Jadi kita nggak usah suzon. Iya benar. Kita berprasangka baik aja. Sudah ikhlas gitu. Udah ikhlasin aja. Udah ikhlas itu. Sudah ikhlas tuh kok, benar kok. Nah, terus habis itu udah kan ada nama Islam kan ada dikasih nama Islam kan. Lu minta nama Islam? Minta dong. Kasih teman saya. Oh, apa nama lu apa? Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, kirain Cheng Ho. Dikasih nih Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Ya kan? Di sertifikat udah ditulis. Udah di ini ya di mualaf di sertifikat udah ditulis gitu. Terus Nah, cuman kan saya kan untuk kan sertifikatnya kan sebenarnya kan boleh diambil sama enggak, ya kan saya titipin aja deh waktu itu kan sempat dititipin aja karena dengan cerita-cerita itu kalau misalkan yang bagi mualaf-mualaf ya, mualaf-mualaf nih sorry nih mualaf-mualaf itu kita nggak ngomong cuman beberapa sih, jadi takutnya dipakai buat oknum yang buat ngamen gitu kan. Jadi kita ke masjid-masjid nih, gue mualaf nih, gue ngambil ini dong, gue ngambil itu dong, tolong dong, bantu dong. Sebenarnya itu nggak diinin juga ya, nggak boleh juga seperti itu gitu loh. Makanya untuk menghindari hal seperti itu, tetap sertifikat saya itu saya kasih, Babi Fadlan gitu, nih pegang aja. Tapi lo pegang fotokopinya nggak? Ada fotokopinya ada, saya udah print dulu. Cuman saya tetap aja kasih ke Babi Fadlan gitu kan buat pegang ya. Nah, ada satu poin nih, satu poin. Kan kemarin kan waktu kita ketemu di Masjid Al-Bukhari kan ada perempuan yang sadat tuh kemarin tuh. Siapa? Ana Siburian ya kalau Ana Siburian. Kan saya yang sadatin, saya bacakan surat pernyataannya. Itu ada satu poin di dalam surat itu, ya surat pernyataan masuk Islam yang disiapkan oleh MCIP. Saya baca satu poin itu bagus banget. Bagusnya apa? Di situ ada surat pernyataan bahwa si mualaf ini itu kalau sampai dia pendek umur, itu dia menyerahkan untuk diurus jenazahnya secara Islam. Itu bagus, ya. Itu perlu buat tiru nih. Gue juga punya surat pernyataan seperti itu di sini. Nanti perlu buat tambahin. Itu bagus. Oke, terus. Nah, gimana? Terus ya udah selesai dari itu, kenal lah tuh Babi Fadlan kan. Babi Fadlan udah kenal ya kan. Pada akhirnya nih, wah gue bilang ini serius nih ya kok ya, bukannya ninggin Kodondi. Saya bilang, wah gue pengen banget nih ketemu Kodondi nih, ya kan. Saya sempet ngobrol dulu ke Babi Fadlan, yang entar kapan-kapan di ujung kajian, oh ya udah, saya gitu kan. Gue pengen banget ketemu Kodondi nih, ya kan. Itu dari hati sih. Tiap hari istri saya, teman saya juga tahu, gue pengen ketemu Kodondi nih, di mana nih orangnya nih ya. Kalau ketemu aslinya ya. Cina mana ini ya, gue pengen banget ketemu dia tuh, cuma belum ketemu. Nah pas Lebaran Idul Adha, Lebaran Idul Adha, ya kan, Lebaran Idul Adha, datang lah ke rumahnya Babe kan, motong kan, semua kan bersama panitia juga ya, ketemu ko Wendy. Oh, waktu lu sadat yang di Masjid Al-Bukhari itu nggak ada ko Wendy? Nggak ada kan, disuruh datang sama ko Wendy.
ketemu Babe Iya, seperti itu. Nah, saya baru Terus? ketemu ke Wendy itu pas di Lebaran Haji. Lebaran Haji, saya ketemu ke Wendy, ngobrol dah tuh. Ngobrol-ngobrol lah nama gimana kok bisa masuk Islam. Saya jujur gara-gara nonton Kodondi saya masuk Islam. Nah, saya nggak banyak nanya. Abis itu dia nggak lama keluarin handphone. bikin video viral nanti. Lama-lama nih bikin video. Nah, dari video itu orang tua tahu nggak? Enggak. Sampai sekarang juga David belum ngasih tahu. Iya belum sih. Kenapa? Alasannya apa? Ya kalau kita sih gimana ya, bukan takut sih sama orang tua sih, saya pikir gitu ya. Saya pikir takut sama orang tua. Lagi juga kan orang tua juga udah tua gitu, takut shock lah ya kan, kita sebagai anak ya kan takutnya masa padahal ini kan Islam ajaran yang benar ya kok ya. Cuman kalau misalkan orang tua tahu dengan umur, kan umur orang tua juga udah tua ya kok. Tiba-tiba shock, kaget, aku juga nggak pengen seperti itu kok gitu. Jadi saya lagi mencoba saat ini tuh mencoba untuk masuk ke orang tua supaya bisa orang tua saya bisa tahu seperti itu. Cuman saya rasa lagi saya coba cari celah lah kok untuk bisa masuk ke situ gitu loh. Oke, berarti sampai sekarang orang tua belum tahu nih. Belum. Sekarang gini, mendingan orang tua lu tahu dari lu atau orang tua lu tahu dari channel gua? Pengennya sih. Loh, iya enggak? Mendingan mana? Kan mendingan tahu dari lu. Iya, pasti dari saya sendiri gitu loh kok. Cuman kan siapa tahu dengan melalui channelnya Kodondi sebagai penyambung lah, sebagai jembatan sehingga aku bisa ngejelasin juga gitu loh. Mungkin sampai saat ini saya belum ada keberanian untuk memberitahu kepada orang tua saya gitu loh kan, karena ke saudara-saudara saya juga gitu loh kan, karena di dalam yang tadi saya bilang kok, poin yang pertama saya bilang, menurut keluarga kita sebagai Chinese ya, Islam itu seperti apa kan Kodondi tahu ya. Islam itu bawaannya, pikiran mereka itu adalah satu yang negatif semua, yang buruk semua kan. Tapi ternyata nggak seperti itu yang saya rasakan. Nah, sekarang gini, sekarang kan David udah tahu nih ajaran Islam gimana. Sudah pernah dengar belum kalau kita di Islam kita diajarin untuk menghormati orang tua? Sudah dong. Menghormati ibu malah 3 kali lebih tinggi kan daripada kita menghormati ayah. Sudah tahu belum? Sudah. Nah, sekarang lu harus pinter-pinter cari ini. Gini, kira-kira bokap lu itu lebih nurut sama nyokap atau nyokap lebih nurut sama bokap? Kalau pertama itu dulu. Lebih ke nyokap sih, bokap mah oke aja ke nyokap sih. Berarti nyokap lu dominan. Lebih seperti itu. Sekarang lu sama nyokap lu deket nggak? Atau lu dekat sama bokap? Dua-duanya sih dekat. Nah, kalau gitu gimana caranya lu ngasih taunya nyokap lu dulu? Nyokap lu dulu nih, lu ambil hatinya. Nah iya itu. Bukan ambil uangnya ya. Ambil hatinya. Iya. Lu harus bagaimana caranya lu bikin nyokap lu senang dulu. Ya itu kalau saya bilang saya lagi nyari celah nih ya kan. Saya lagi nyari celah gimana untuk masuk ke mama ya kan. Untuk masuk ke mama supaya saya bisa bilang nih ya kan. Mungkin kalau emang tahu dari channelnya Kodondi juga ya kan. Mama sih sebenarnya ya panggil Kodondi tadi panggil. boleh. Dipanggil ke rumah ya kan, nggak ada yang tahu ya kan. Nah, sekarang gua tanya lu, nyokap lu dimana makan apa? Ya kita bawain aja ntar gua datang gua bawain. Iya kan, itu nanti dong. Dia kalau mama sih mama pernah bilang ke saya, kalau gaul sama orang yang bener, jangan yang narkoba, jangan yang mabok, jangan yang judi gitu ya kan. Oh nggak bilang jangan yang minum. Lalu yang minum soalnya mabok. Jangan dia, si mama bilang seperti itu. Jangan mabok. Ya jangan mabok, jangan judi, jangan yang bener-bener, jangan narkoba dan lain-lain lah. Lu bilangnya gimana? Kan Kodondi bener. Enggak, lu bilang sama nyokapnya gimana? Iya. Enggak mah, saya mau cuma bawain doang. Ya enggak gitu juga. Enggak. Ya kan? Ya gitu ya. Jadi ya saya sih harus positif ya kok ya, harus yakin gitu loh. Tapi suatu saat nanti atau secepatnya mungkin pengennya orang tua juga masuk juga Islam sih. Tapi gitu lu kan sudah tinggal tidak satu rumah kan sama orang tua kan? Udah enggak. Berarti kan maksudnya kan. Tapi sering datang juga, sebulan sekali ada lah. Oh sebulan sekali? Sebulan sekali. Kurang ajar, orang mas seminggu sekali ya. Masa sebulan kadang sekali? 2 minggu kan saya kerja juga kok. Ya kan kadang-kadang ngurus istri. Kadang-kadang istri juga suruh pulang saya pulang gitu.
2 minggu 3 minggu lah. Ya, paling lu cepet. bagaimana caranya lalu rutin lah kunjungan orang Iya, tua lah. pasti ya. pasti. Maksudnya gini, lu cari waktu yang paling tepat, yang paling tepat buat ngasih orang tua, buat ngasih tahu orang tua gitu. Nah, gue sering pesen nih sama temen-temen yang masuk Islam. Kalau dulu sebelum masuk Islam sama nyokap sama bokap tuh sudah hormat dan sayang, setelah masuk Islam harus lebih hormat, harus lebih sayang. Dengan begitu nanti orang tua lu ngeliat, oh iya ya, anak gue masuk Islam jadi lebih baik ya, jadi lebih sayang sama gue ya. Gitu, itu yang harus bisa tunjukin. Iya. Paham maksud gue ya? Paham. Lu gimana caranya lu nunjukin gitu supaya nyokap lu tahu lu berbeda ketika lu udah masuk Islam gitu. Dan lu harus bisa ya minimal meluruskan apa yang mungkin sekarang orang tua kita tuh masih berpikiran yang buruk terhadap Islam. Iya. Itu juga harus penting itu soalnya. Cari tahu dah caranya gimana dah. Ya, nanti saya pasti Ya. saya akan cari tahu hal seperti itu dan saya akan bilang ke mama papa juga ya kan secepat-cepatnya si pengen saya bilang juga gitu loh. Maksudnya gini, kita juga ya gimana ya, harus bisa ngasih tahu orang tua, mereka harus bisa bedain antara Islam dan Muslim. Ya, Iya. Islam ini kan ajarannya, agamanya. Muslim ini kan orangnya. Belum tentu Muslim ini bisa mewakili ajaran Islam dengan baik, gitu. Jadi jangan patokan sama Muslimnya, harus patokan ke Islamnya. Itu yang penting. Iya. Cari tahu dah, Siap. gimana dah. Nanti saya akan cari Cepetnya. tahu, iya, cepatnya. Nah, Cepatnya. terus habis lu saya ada di Masjid Al-Bukhari yang kedua kali itu, terus gimana? Mulai ibadahnya gimana? Ibadah saya disuruh sholat 5 waktu kan. Ya pertama kali kan saya kan masih belum tahu ya cara-cara wudhu, diajarin juga sih Di situ. di Masjid Al-Bukhari diajarin. Cuman kan kebetulan Ram juga muslim ya, Islam juga dia ajarin juga gitu kan cara wudhu ya kan, cara sholat 5 waktu ya kan. Alhamdulillah sih udah bisa sholat sendiri saya mah. udah bisa. Awal-awal kan ya walaupun baru berapa 2 surat ya. Sekarang berapa? 2 surat? 2 Ya, alhamdulillah sudah bisa sholat sendiri lah ya kan, saya udah Ya, bisa ya. pelan-pelan ya. Tapi lu udah sunat? Udah. Sebelum masuk Islam udah sunat? Sudah. Oke. Ayah bokap, saya adik udah sunat semua. Udah sunat semua. Sunat. Nah, selama belajar sholat itu ada kesulitan nggak? Ya pertama sulit ini ya doang, apa kalau duduk ya kan, duduk antara pas dua sujud. duduknya. Nah, duduknya kan pertama kan masih nyangkut Iya. nih, waduh nyangkut celana gitu kan. Sempat ngejeledak ke belakang nggak? Enggak sih, Oh, enggak. cuman agak pegel gitu Oh, kan, pegel. nahan gini kan. Cuman Iya. sekarang sudah biasa gitu. Ya, udah lemes udah enak sih, Iya. udah gampang. Pertama susah sih emang, saya pikir wah cuman kita mungkin dilatih tiap hari ya bisa, jadi udah bisa Iya, iya, duduk di antara 2 sujud kan Iya, gitu. Itu yang paling pertama yang susah. Terus kalau misalkan terus sambil belajar kan kita kan mau saya kan mau coba sholat sendiri ya. Jadi saya sambil baca lah, ambil megang handphone juga kadang-kadang baca gini kan. Tapi udah lancar sekarang? Udah, Sendiri lancar? udah. Dikasih buku ini nggak? Dikasih buku ini? Ada ini ada. Ada? Oh. Ada kan ya? Buku-buku Ada ya? yang kecil dia kecil. Oh, yang kecil. Yang kecil. Buku Ikro ada? Ada, Ikro ada. Berarti udah belajar Ikro? Ikro baca udah. Cuman saya kan sambil nanya-nanya juga. Enggak, ada guru yang ngajarin nggak? Nggak ada. Dia istri sama teman saya dong sih Oh, di ngajarin. masjid? Nggak ke masjid belajar gitu? Rutin gitu nggak? Saya sibuk kerja sih. Oh, ya kan kerjanya cuman pagi sampai sore kan? Bukan pagi sampai pagi kan? Cuman di Di rumah aja kerja mulu tetep. Oh, kerjanya di rumah? Enggak, di rumah kan sambungin kerja yang dikerjakan gitu. Oh. Cuman tetap baca juga kok, tetap baca juga diajarin Enggak, sama istri. kalau belajar Ikro nggak efektif kalau belajar dari orang rumah atau dari temen yang nggak rutin tuh nggak efektif. Maksudnya harus ada guru yang khusus, jadwalnya juga khusus. Itu yang bagus. Oh, boleh tuh. Oh, Boleh. benar. Ya udah, nanti gua atur sama Suci ya. Ya. Diatur nanti. Tapi lu sediain waktu seminggu 2 hari. Seminggu 2 hari. 2 hari. Termasuk hari Minggu bisa, Bisa. Lu hari apa aja lu bisa, lu tentuin. 1 kali pertemuan 90 menit, ya. Dan itu lu nggak usah bayar. Nggak ada bayar, itu nggak ada bayaran. Tenang aja. Ngomong bayar. Dia trauma bayar dia. Minum dulu ya kok ya. Trauma dia 2.500.000. Lumayan lah ya itu ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu yang benar ya, ketemu yang benar. Nah, terus waktu lu belajar sholat atau pas lu udah sholat, lu sholat ke masjid kan? Ya. Ada pengalaman lucu nggak? Pertama kali sih, kita ngomong pertama kali Iya, kita ke masjid ya. Tuh saya masih deg-degan kok. Deg-degan? Deg-degan, maksudnya gue kan Masjid Krukut. Kan Masjid Krukut Masjid tuh. Krukut. Masjid Krukut yang orang Arab semua tuh. Iya, iya, iya. Oh, jadi gini. Lu nggak ngeliat orang Arab nggak langsung cium tangan? Nggak? Enggak. Tiap hari ketemu dia. Ya kan? Ya kan? Kirain masuk Masjid Krukut lihat orang Arab cium tangan. Ya kan, orang-orang nah pasti masuk nih. Ya kan saya diajak sama teman saya ya kan si Ramji ini ke Masjid Krukut yang orang Arab. Memang sebagian sih mayoritas Arab sih kan. Nah, udah itu ya saya coba lah ya kan namanya saya coba sempat ikut kajiannya juga ya. Sempat ikut kajiannya juga di situ. Saya coba saya masuk nih. Waduh, gue pertama kali nih masuk masjid nih kan. Terus? Ya deg-degan ada. Cuma kan kayak ada rasa waduh gimana nih gua kan ya minoritas ya Cina, Chinese gitu ya. Sipit ya masuk ke situ. Ya benar akhirnya. Kenapa? Diapain? Pada ngeliatin semua udah. Itu bener. Rambut itu masih pirang lah kalau salah ada. Rambut lu? Dulu. Sekarang udah hitam dulu. Agak pirang sih kan, pirang dikit. Pada ngeliatin aja. Oh, disangkain ini Belanda sipit nih katanya. Orang pada ngeliatin ya di situ sih sebenarnya mungkin. Nah, habis itu sholat dah ya kan, sholat tuh ya kan. Sholat jamaah kan? Ya sholat jamaah dong ya kan. Saya sholat. Nah baju saya kan mungkin agak pendek ya mungkin. Wah. Saya nggak tahu, nggak bukan baju sih. Celananya agak kedodoran ke bawah dikit gitu ya. Ada belahan. Enggak ada belahannya, ada belahan enggak? Enggak ada kayaknya enggak. Ada agak kedodoran dikit ya, ada. Nah, kan saya enggak tahu soalnya dia yang lihat ke belakang. Ya orang Arab itu. Waduh. Saya lagi sujud. Masih lihat belahan dong berarti. Iya, terus pas baru mau mulai nih ada orang Arab yang belakang ini tepok dah tuh, ngingetin celananya naikin dikit. Oh iya saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu ya kan namanya saya udah sangkin oh ya udah mulai nih. Gimana nih udah mulai sholat. Disuruh naikin ya udah saya naikin langsung kencengin aja Mas. Saya kencengin langsung. Saya kencengin santu. Oh iya. Dia ngingetin. Ada yang ngingetin orang Arab belakang. Dia orang Arabnya nggak ngomong. Lu mau suruh gua ngeliat pantat lu gitu. Iya, bener dia ada sempat ngomong suruh naikin celananya benerin aja. Iya, oke gitu loh. Terus ada orang yang apa namanya? Yang lain ya, jemaat yang lain juga ya. Dia ngomong jemaat gereja. Jemaah ya. Jamaah yang lain ngomong kalau bisa nyari gurunya yang bener lah, jangan yang masukin jin ke dalam botol. Ada orang gitu. Ada ngomong. Jangan ada yang masukin jin ke dalam botol. Ini ada yang pokoknya kalau bisa nyari guru yang bener, sesuai dengan sunnah, ya kan, sesuai ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Jangan yang pokoknya yang bener dah itu, karena kasihan, karena dia masih baru, nggak tahu apa-apa. Oh iya, saya bilang. Ini ngomong ke teman saya juga kan. Iya. Dalam hati saya, untung aja gue ketemu Babe ya, udah nggak salah lah gue lah gitu kan. Ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya saya ngerasa ya udah ketemu yang bener aja kok. Alhamdulillah. Ya udah sekarang kalau memang lu sadatnya di Masjid Al-Bukhari dengan komunitas MCIP, ya udah lu jangan jauh-jauh dari mereka. Iya. Gitu aja. Setiap kali mereka ada pengajian lu mesti datang. Tapi udah kenal Kodondi ya. Ya kita kan sama-sama ini aja lah. Iya. Sama-sama bergerak dalam dakwah. Pokoknya kalau lu rumah lu dekat dengan Masjid Al-Bukhari, ya udah lu ke situ aja. Kalau bisa ikro juga di situ. Lu nggak harus ngaji di rumah. Lu bisa juga nanti janjian sama guru ngajinya di masjid. Boleh juga. Iya. Boleh. Nanti guru itu nggak cuma ngajarin ikro, nanti ngajarin fikih, ngajarin akidah, gitu bisa. Oke. Tenang aja. Nggak dilepas. Kalau di Mualaf Center itu kita nggak lepas. Kita harus bina. Ya kita tinggal sesama Mualaf Center, kita saling bantu gitu. Saling kolab aja. Iya. Terus selama sholat di masjid itu udah sholat di masjid mana aja? Masjid Al-Bukhari udah pasti, Nurul Fala dekat rumah di bawah udah pernah. Masjid Akbar. Oh, di mana? Masjid Akbar yang Kemayoran. Oh, Kemayoran. Terus? Iya, Akbar. Terus apa Masjid Al-Mubarak Krukut. Oke. Enggak, maksud gue gini, kalau lu lagi keluar kota pernah kan?
Belum ke rumah Oh, belum pernah. warteg belum. Nah, nanti lu juga harus belajar kalau kita lagi safar, kita lagi bepergian, gimana sholatnya? Oh, beda lagi. Beda. Nanti ada beberapa inilah ya, kayak semacam aturan kalau di dalam bepergian saat safar, sholat kita itu ada istilahnya bisa dijamak qosor gitu. Jam Belum pernah dengar? belum. Ya udah ntar belajar. Iya, saya belajar. Lu harus belajar ya. Iya. Nanti lu pergi jarak jarak tertentu itu nanti berlakunya pas jarak berapa. Itu juga harus baca. Supaya jangan nanti gini, nanti lu lagi keluar kota ya, jaraknya misalnya udah jauh gitu. Nanti lu bingung nanti misalnya lu ngikut orang yang sholat jamak qosor misalnya. Ntar lu bingung, biasanya 4 rakaat kok jadi 2 rakaat gitu misalnya ntar gitu. Oh, iya. Itu nanti lu pelajarin supaya kita ya jangan awam-awam banget gitu. Iya, benar. Baik. Soalnya kalau kita sama sekali nggak tahu, nanti pas kejadian, waduh, saya bikin malu tuh ntar. Iya. Ada juga ntar mualaf juga gitu. Lagi sholat sendiri, misalnya sholat apa di masjid, ditepok orang, dia nggak tahu, tangan orang diginiin, dia begini. Oh, ada tuh. Ada begitu. Nanti ada lagi yang sholat zuhur atau sholat asar dia jahar, kenceng suaranya. Ada juga yang begitu. Nah, makanya kita perlu belajar. Iya. Kerja kerja, tapi sempatkan waktu belajar. Pasti. Ya, Iya. step by step. lah Masih gitu. mantap. Terus selama lu udah sadar itu, udah masuk Islam, ada kesulitan apa nggak belajarnya? Belajar awalnya hafalnya. Cuman ketika dipelajarin kok saya juga bingung juga sih, bisa gitu Bisa. ya, bisa. Ternyata ya, saya juga ini terus terang ya, kan bahasa Arab ya. Al-Fatihah bisa, ya kan lancar sih, bisa. Jadi Alhamdulillah. lancar bisa. Tampang kayak lu gitu ya, bisa Al-Fatihah gitu. Pernah nyangka nggak? Nggak nyangka apa itu. Pernah ngerasain mikir nggak gini? Ternyata kok gue bisa ya hafal surat Quran gitu. Pernah mikir nggak gitu? Saya nggak ada Nggak pernah, kepikiran kan? seperti itu. Nggak ada. Ya kalau orang-orang yang Nggak bisa. Cina begitu rata-rata Wah, yang nggak mungkin dari. bisa nih bahasa Arab nih ya kan, nggak akan bisa nih. Tapi ternyata bisa. Nah iya. Aneh tapi. Kalau mau belajar bisa, Ajaib. Rasanya gimana tuh waktu pertama kali hafal surat Al-Fatihah itu Jadi gimana? kayak lebih tenang. Serius nih ya, ini saya sempat ada Kodondi sempat waktu itu podcast di Bang Boris ya kalau nggak salah ya. Katanya gimana sih masuk Islam gitu ya. Iya. Saya kan sempat lihat kok. Ternyata bener kok. Jadi lebih tenang, lebih adem gitu. Jadi saya menghadapi suatu masalah tuh lebih tenang gitu. Jadi nggak dulu kan saya kayak rasa menggebu-gebu nih, kayaknya pengennya agak emosional lah. Cuman sekarang tuh saya agak lebih tenang, lebih dipikirkan, lebih baik aja. Saya yang sering saya rasakan tuh lebih tenang sih kok. Lu tau nggak kenapa lu lebih tenang? Iya. Ayo. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu kenapa. Karena lu udah mulai sujud. Apa hubungannya gitu ya? Sujud sama tenang ya? Iya, apa hubungannya? Kira-kira di mana hubungannya? Gitu kan? Ternyata otak manusia itu memang butuh darah dan oksigen sampai ke bagian paling atas ini. Kalau kita berdiri begini, darah dan oksigen itu nggak sampai ke bagian otak kita yang paling atas. Bagaimana caranya supaya sampai? Sujud. Kalau kita sujud kan kepala kita lebih rendah dari jantung. Iya. Nah, otomatis darah dan oksigen itu lebih mudah masuk ke dalam otak kita bagian atas. Kalau otak kita yang terutama bagian atas ini cukup mendapat darah dan oksigen, otomatis kita pasti lebih tenang. Iya, saya lebih tenang kok. Nah, Lebih itu. tenang, kayaknya lebih adem gitu loh, nggak gampang marah-marah, enggak. Kalau dulu mah, Dulu gimana dulu? Gelas jatuh. Dulu dia jago ini ya, piring terbang ya? Hah? beli misalkan minuman kemasan kayak gitu jatuh, itu aja langsung teriaknya kayak gimana? Oh lu. sekarang enggak kok. Nggak boleh, sekarang enggak? Lebih adem, nggak tau. Iya bener deh. Alhamdulillah ya, Islam bener-bener membuat diri kita jadi lebih adem, bener. Ini beneran ya, ini saya Ya. Pengalaman pribadi saya ya, nggak ada hasutan atau apapun ya. Iya, Beneran, ini beneran, serius. Terus, lu kan udah nikah nih. Nanti lu jangan kaget kalau baca di Al-Quran, suami boleh pukul istri. Udah pernah baca belum? Aduh, belum loh. Lalu gimana tuh? Ada ayat di Quran suami boleh pukul istri. Ayo lu. Ketawa dia.
Nggak tahu itu. Nah, tetapi selain ayat itu juga ada juga ayat yang mengatakan di dalam Quran bahwa kita manusia harus taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Ya, taat Allah, taat pada Rasul. Jadi caranya bagaimana kita menjalani hidup ini ngikutin sunnah Rasul. Sekarang kita harus baca juga. Jadi memang harus banyak baca kalau ya. Apalagi kalau kita baru masuk agama tertentu. Kita baca sunnah Rasul. Pernah nggak Rasulullah itu memukul istrinya? Pernah nggak? Kalau nggak ada, kan kita suruh taat sama Rasul. Kalau Rasul nggak pernah mukul istri, berarti kita juga jangan mukul dong. Iya. Walaupun di Quran boleh mukul istri, yang ada syarat-syarat atau caranya atau syaratnya nggak boleh mukul di muka, ya, nggak boleh mukul yang berbekas. Nah, caranya gimana? Nggak boleh mukul di muka, nggak boleh mukul yang berbekas. Caranya gimana? Nah, kita tinggal ngikutin caranya Rasul gimana. Kalau Rasul nggak pernah mukul istrinya, berarti kita nggak boleh mukul istrinya. Iya. Gitu. Ya, jangan kaget maksud gua nih. Ini kan David nih baru nih. Kalau seseorang kalau baru masuk Islam itu memang kalau nggak punya guru atau yayasan khusus yang membimbing dari nol, itu memang seperti orang baru masuk hutan gitu. Nggak tahu mesti kemana-kemana gitu. Iya, bingung, masih bingung. Nah, makanya sudah ketemu Mualaf Center Indonesia Peduli kan, sudah kenal Wendy, sudah kenal Ustadz Fadlan dan teman-teman MCIP, sudah jangan lepas dari komunitas itu. Iya, gitu. pasti. Ya, Pasti. itu pesan gua nih. Iya. Jangan sampai lo. Jangan sampai lepas, nanti ikut yang masukin juga. Nah. Itu banyak juga. Ada banyak juga. Kita ketemu, tapi dimasukin botol cincin. Kita ngambil dari tanah gitu, keluar cincin. Enggak lah. Iya. Nah, terus waktu lu pertama kali sholat, gimana rasanya? Pertama kali sholat nih, rasanya. Pertama kali lu sholat, rasanya gimana? Nangis? Serius nangis? Hah? Tampang kayak lu bisa nangis? Bacanya getar gitu. Oh iya? Iya. Wis. Gimana? Mungkin lihat sih. Oh, maksudnya pas sholat sendiri? Sholat bareng. Sholat bareng di mana? Di rumah apa di masjid? Oh, di rumah. Nah, pertama sambil ngajarin kan. Ini saya ikutin istri dulu nih ya kan. Kan istri kan lebih tahu lah ya kan. Kalau saya keluar kan takutnya saya ini orang siapa ini. Saya ada kepikiran seperti itu kalau dulu pertama kali ya. Wajar. Pertama kali saya gue pengen masuk ke masjid ini sendiri gitu ya. Wah, gimana gitu kan. Istri dulu deh yang ngajarin. Kadang-kadang dia pertama kali istri yang ngucapin dulu kan. Saya ngikutin dulu nih. Ya, lama-lama ya masa nggak bisa sih saya hafalin. Saya coba nih siang-siang kan kadang-kadang saya tulis di handphone ya kan. Tulis kalau saya baca. Wah, akhirnya bisa gitu loh kan. Itu pertama kali saya bisa ya. Saya agak terharu diri saya sendiri. Saya bisa nih kalau saya pamer juga ke dia. Pamer ke teman saya nih ya kan. Bang, gue udah bisa nih. Iya, saya ngerasa saya pamer. Ya, namanya baru ya kok ya, baru ya kan Al-Fatihah. Wah, gue bisa nih Al-Fatihah nih. Lancar ya kan. Gue ya namanya seneng ya kok ya gimana sih? Pengen aja tahu gitu loh, orang tahu gitu. Tapi lu waktu hafal surat Al-Fatihah dan lu praktekkan di dalam sholat, sebaiknya lu juga tahu artinya. Jangan cuma hafal doang. Lu harus tahu artinya. Lu tahu artinya, wah lebih ngeresep lagi tuh kalau orang Bekasi bilang tuh. Lu gak tahu artinya lagi nih. Belum tahu. Gimana? Kan di Quran ada terjemahannya. Ya itu juga dibaca. Tapi hafal sih hafal, cuman nanti saya baca lagi dan baca jadi lagi. Kita setiap kali membaca satu kalimat di dalam ayat Quran, Al-Fatihah misalnya, satu kalimat lu baca, lu langsung pahamin artinya. Wah, itu lebih resep lagi. Oke. Gitu. Jangan cuma hafal doang. Tapi kalau yang Al-Fatihah kan biasa buat ngusir setan gitu ya. Ada setan di semua ayat Quran bisa buat ngusir setan. Ya, cuman kan alangkah lebih indahnya ya kan kalau kita mengucapkan sesuatu tapi kita tahu artinya. Iya, benar. Nanti saya coba pelajarin lagi dari Al-Quran nih. Termasuk juga ketika lu tahiyatul. Tahiyatul kan ada bacaannya. Cari tahu artinya apa. Oh, itu juga keren banget artinya. Bener keren. Nanti lu cari tahu artinya. Boleh kok nanti saya cari tahu nih. Ya, saya mau pulang. Jangan cuma baca doang nggak tahu artinya. Jadi nanti jatuhnya seperti rutinitas. Walaupun kita terbantu dengan gerakan dan sujud, tetapi kalau kita lebih tahu artinya, wah lebih keren. Buat kita lebih banyak
maknanya. Maknanya. Iya. Boleh baik kok. Ya. Terus ini udah pernah jadi imam? Berarti sekarang Belum. Sekarang sih saya jadi imam. jadi imam di rumah. Iya. Sholat sunnah. Sholat 5 waktu biasa. Loh, sholat wajibnya? Wajib ya. Sholat wajibnya nggak di masjid? Belum. Belum berani deh sendirian. Gara-gara kekurukut dilihatin orang. Jangan dong. Kalau nggak ngajak Kak Ramzi, ya kalau Harus berani sendiri. lah. Harus berani. Saya coba nih. Yang di bawah dulu, yang di bawah dulu kan ada tuh. Ada. Ada di bawah ada. Kalau cowok sholat wajibnya di masjid. Ya. Kalau cowok sholat masjidnya di rumah itu bukan suami yang soleh, namanya soleha gitu. Iya. Boleh nanti saya memberanikan diri aja. Ya. Lu juga baca-baca. Kalau sholat di masjid itu 27 derajat lebih tinggi lah. Ya. Ya. Nilainya lah. Kalau dibanding dengan sholat di rumah. Oke. Siap. Oh, baik. Jangan malu-malu kalau di tempat lu ada musola, ada masjid udah sholat. Ada di bawah. Siap nanti. Gitu dong. Kalau misalnya lu merasa gimana, aduh gua gimana dilihatin orang, ya lu pakai topi aja, salah satu topi apa peci atau apa gitu. Oh iya. Itu udah langsung membuyarkan pandangan orang, biasanya gitu. Kecuali kalau lu nggak pakai topi atau peci atau apa ya, orang memang lihatnya agak gimana gitu. Iya. Tapi begitu lu pakai peci, pakai kopi ya, itu biasanya langsung membuyarkan pandangan orang. Oh iya, saya coba. Karena itu atribut Muslim gitu, atribut Islami gitu. Jadi orang udah langsung terbiasa walaupun warna kulitnya beda gitu. Iya. Koko dulu juga gitu, merasa gimana gak gitu pertama kali? Gua enggak. Gua sih kebetulan, gua kan nggak sesipit lu. Oh iya benar. Gua nggak seputih dan nggak sesipit lu, jadi ya gua biasa aja. Cuman gua dulu waktu baru-baru sering kaget begini. Ketika Jumatan misalnya, kan pakai kopiah kan. Keluar dari kopiah, dipanggil orang Pak Haji. Gua belum naik haji perasaan gua, kenapa gua dipanggil haji gitu. Nggak taunya karena kopiah itu kopiah haji. Nah, kayak gitu-gitu kita belum tahu gitu, Pak. Iya. Ya santai-santai aja. Santai-santai. Pokoknya step by step aja. Tapi saran gua, lu belajar. Pasti. Jangan cuma masuk Islam, rutinitas, nanti nggak ada maknanya. Iya. Ya, jangan lu udah masuk Islam gara-gara nonton debat gua, tapi lu jalaninnya rutin doang gitu. Kasih tahu artinya semua. Lu harus pahamin Islam itu bagaimana. Ya. Siap. Tapi nggak nih? Oh, udah, Rick, cukup. Pesan-pesan untuk Ayo pesan-pesan dong. Pesan-pesan buat yang nonton, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Gue bilangnya belum Muslim. Kita doain, insya Allah mereka masuk Islam. Gimana? Oke, pesan-pesan bagi yang Muslim ya, tetap yakin dengan Islam ya, dan jangan sekali murtad ya. Masya Allah. Jangan sekali murtad karena Islam itu merupakan ajaran yang paling benar. Bukan, salah. Nah, nih gua ajarin. Islam bukan ajaran yang paling benar. Islam ajaran yang benar. Tahu nggak bedanya? Ajaran yang paling benar dan ajaran yang benar. Tahu nggak bedanya? Kalau Islam agama yang paling benar buat kita nih Muslim nih, berarti kita mengakui ada yang lain yang benar juga. Oh iya. Benar Islam paling benar. Bukan begitu. Islam buat kita adalah agama yang benar. Yang lain salah apa benar? Salah. Harus berani ngomong gitu. Agama yang lain juga berhak ngomong yang sama seperti kita. Agama yang lain juga berhak ngomong agama mereka yang benar. Yang lain salah, nggak apa-apa kan buat mereka, bukan buat kita. Kita juga begitu. Buat kita Islam adalah yang benar, yang lain salah gitu. Tapi kita tetap harus menghormati, kita tetap harus menghargai, kita tetap harus toleransi. Nah itu. Ya. Lu belajar juga ya. Iya. Ini penting. Kelihatannya kecil tapi ini bermakna gitu. Oke, terus pesan lagi yang lain buat yang belum Muslim? Yang belum Muslim nih ya, yang belum Muslim mungkin akan dapat hidayahnya nanti lah, ya akan dapat hidayahnya, ya kan, dibukakan hatinya, dimudahkan ya, dengan mungkin sekarang kan udah agak mudah ya dengan adanya sosial media seperti ini, ya bisa lihat lah gitu perbandingannya. Ya mungkin yang saya ngomong kayak tadi debat-debat, contoh diri saya sendiri aja ya, kayak Kodondi debat dengan pendeta ya kan, Kodondi gimana nanggepinnya, kalian harus bisa lihat di situ ya kan, mereka nanggepinnya gimana gitu loh. Jadi lebih menggunakan
akal pikiran kalian lah yang sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Keren. Sebelum gua tutup nih ya, sebelum gua tutup nih. Nih kameramen nanya nih. Kalau orang tua ngeliat video ini, lu bakal ngomong apa sama mereka? Gak usah jawab ya nih. Kalau orang tua lihat ya, maaf nih Pak, maaf ya mungkin David belum bisa ngasih tahu sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin dari media sosial melalui Kodonditan bisa menjembatani ya Maya. Kalau David tuh udah milih jalan hidup David sendiri gitu loh kan. Ya. Nanti kalau misalnya Mama mau ketemu juga oke. Boleh. Kita juga ketemu nanti bareng Kodondi, kalau Kodondi sempetnya gimana kita bisa ketemu ngobrol. Boleh. Ya nggak masalah sih gitu Boleh kan. martabak ya. Ya kan? Nggak masalah sih Mak gitu loh kan. Tapi yang jelas David tetap cinta Mama, tetap cinta Papa lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu aja. Harus lebih baik pokoknya saya gitu. Alhamdulillah. Amin. Thank you ya David ya. Thank you, kesini ya. Terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan nih ceritanya David yang kocak ini bisa menguatkan iman kita, menebalkan akidah kita ya, insya Allah ya. Nah, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya. David, semoga istiqomah dan semoga juga kita husnul khotimah. Tahu nggak husnul khotimah? Mati dalam keadaan Islam. Ya, amin. Amin. Nah, baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waduh, alhamdulillah. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke